wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Santur Maulana. Nama saya Ning Azia Nursya. Nama saya Honi Nurlita. Kami dari kelompok 1 tentang nilai ketuhanan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, kami akan menyajikan sebuah video tentang kerukunan yang ada di dalam Indonesia. Salah satunya adalah tentang sila pertama tentang Pancasila, yaitu sila tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia adalah negara yang lahir dengan keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman agama. Agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman tersebut, Indonesia membutuhkan daya toleransi yang sangat tinggi demi tercapainya sebuah kerukunan. Karena kerukunan akan membawa Indonesia ke dalam jenjang yang lebih baik, yaitu antara perdamaian, kesejahteraan, dan tentu adalah kemajuan. Selain keberagaman agama, Indonesia juga memiliki adat istiadat, ras, suku, budaya, dan juga kesenian sangat berbeda. Namun, itu semua tidak akan menjadikan Indonesia terpecah belah, melainkan akan menjadikan Indonesia tetap bersatu demi menjunjung tinggi nama tanah air Indonesia agar tetap jaya di atas dunia. Toleransi tidak hanya terucap dalam teori saja, namun harus dibuktikan dengan kenyataan. Seperti yang tertulis dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Masjid Baitur Rahman Banyuwangi. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Banyuwangi dan memiliki beberapa kegiatan. Salah satunya adalah pengajian hajat yang dilaksanakan pada hari Kamis malam. Masjid Baitur Rahman Banyuwangi berdiri pada tanggal 7 Desember 1773, dibangun oleh Bupati pertama Banyuwangi, yakni Mas Alit. Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi dapat menampung sekurangnya 5.100 jamaah. Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi memiliki luas bangunan 7.240 meter persegi yang berada di atas tanah seluas sekitar 5.245 meter persegi, sehingga masjid memiliki daya tampung sekitar 5.110 jamaah. Masjid ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 137 di depan Taman Sri Tanjung. Sejarah Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Pada tahun 1773 sampai dengan 1782 Masehi, saat pemerintahan Bupati Raden Temenggung Wiroguno atau yang lebih dikenal dengan Mas Alit, berkembanglah Masjid Baitur Rahman Banyuwangi untuk pertama kalinya. Raden Temenggung Wiroguno alias Mas Alit adalah seorang bupati terakhir Blambangan dan seorang bupati pertama Banyuwangi. Pada saat itu, agama Islam sudah menjadi agama mayoritas penduduk Banyuwangi, sehingga keberadaan Masjid Baitur Rahman Banyuwangi menjadi monumental sebagai pusat penyebaran agama Islam di kota Banyuwangi. Arsitektur Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Makna filosofis Gajahuling berarti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya, juga melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai jalan terbaik dalam menjalani kehidupan ini agar harmonisasi hayati bisa terjaga sekaligus terpelihara dengan baik. Motif bintang 9 yang menghiasi semua pintu dan jendela. Makna filosofis karangan kayu jati memiliki makna 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa atau cahaya ulama yang merepresentasikan akhlak yang telah diajarkan para ulama sebagai dasar pijakan umat. Bintang yang berjumlah 9 juga melambangkan para penyebar Islam pertama di dunia dan para penerusnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kegiatan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Yang pertama ada sholat hari raya dan hari jadi Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Yang kedua ada acara Maulid Nabi dan Nuzulul Quran. Yang ketiga hitanan massal, pengajian tasbih, tahlil akbar, dan pengajian bulan berkaca. Yang keempat ada Isra Mi'raj dan pembagian zakat fitrah. Yang kelima ada training sholat khusyuk
penyembelihan dan pembagian daging kurban. Yang keenam, ada tadarus Al-Quran raksasa dan wisata religi ke para makam pendiri masjid dan para wali. Baik Pak, terima kasih kehadirannya. Saya mau bertanya sedikit tentang masjid ini. Mungkin sudah berapa lama sih masjid ini berdiri? Kalau Masjid Baitur Rahman itu lamanya sudah mencapai Masehi, itu berdirinya sudah lupa ya, mungkin ya. Kalau untuk pendiri Masjid Baitur Rahman yang pertama yaitu dibangun oleh Bupati Banyuwangi yang pertama, yaitu Raden Mas Khalid. Terus untuk kegiatan-kegiatan dari Masjid Baitur Rahman sendiri itu mencapai ada program-program lainnya, yaitu seperti TV Baitur Rahman, Radio Baitur Rahman, terus santunan anak yatim piatu, Lajis Baitur Rahman dengan kaum duafa, yaitu yang pertama, program yang pertama yaitu sholat hajat dilakukan setiap malam Jumat, dan sholat kedua dilakukan tiap hari Minggu. Nah, untuk pembagian santunan anak yatim piatu diadakan pada hari Ahad, yaitu bersamaan dengan sholat. Untuk kan ini programnya banyak sekali Pak, apakah program tersebut berjalan atau mungkin ada hambatan-hambatan yang lainnya? Kalau untuk kegiatan yang lain itu semua nominasinya berjalan. Kalau untuk kegiatan TV Baitur Rahman itu dari teman-teman luar, yaitu mungkin dari kantor sendiri melakukan shooting ke luar-luar. Baik Pak, apa sih program-program yang dilakukan masjid ini selain program langsung seperti yang dikatakan tadi, sholat hajat, seperti santunan anak yatim? Apakah program lain di luar kegiatan itu? Kalau kegiatan lain di luar masjid, yaitu ada pendiri dari Islamic Center dengan SMA Baitur Rahman, itu ada di wilayah selatan di depan kantor Dinas Pariwisata. Itu sudah mencapai lebih kurang dari 2 tahun di SMA Baitur Rahman. Berarti berada di depan Dinas Pariwisata sana Pak ya? Bagaimana programnya Pak? Apakah jalan sampai sekarang? Kalau untuk SMA Baitur Rahman dengan Islamic Center itu sampai sekarang tetap masih berjalan. Terus kegiatan lain yang ada di Baitur Rahman yaitu untuk kegiatan harla, contohnya harla yaitu hari jadi Masjid Baitur Rahman, itu kegiatannya bersih-bersih makam-makam bupati lama yang ada di belakang Masjid Baitur Rahman. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Saya sedikit meminta saran atau pesan mungkin kepada Bapak, kepada kami selaku anak muda. Gimana sih supaya agar tetap menjaga jalan kebenaran, tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kan sekarang di era yang modern sekarang pergaulan semakin tidak karuan. Mungkin apa sih pesan yang Bapak yang bisa Bapak sampaikan kepada kami gitu sebagai anak muda? Begini, untuk pesan yang dari kami yaitu dari Takmir Masjid Baitur Rahman, saya selaku sebagai keamanan itu saya mendorong kegiatan-kegiatan teman-teman dari Uniba ini semoga ya di depan kita itu nanti harus memberikan semangat lah untuk memberikan contoh kepada yang lain supaya gerakan-gerakan yang lain mungkin demo apa kalau itu memang demo itu harus diadakan
ya apa boleh buat, kita harus bisa mengikuti. Kalau tidak ada gunanya ya kita tidak perlu untuk gegabah. Kami dari Masjid Baitur Rahman mendoakan semoga dari teman-teman Uniba ini sukses dan bisa berjalan lancar. Semoga sampai tujuan Anda semua tercapai dengan baik. Terima kasih. Itu yang hanya bisa kami ucapkan di teman-teman Uniba. Kami selaku takmir Masjid Baitur Rahman yang seksi keamanan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Uniba yang selalu mendampingi. Baik, terima kasih Bapak, semoga diberikan kesehatan selalu, lancar segala urusannya dunia akhirat, amin. Bapak pengurus Masjid Baitur Rahman, dari adanya program-program keagamaan tersebut dapat meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan program tersebut hanya akan menjadi sebuah program tanpa adanya kesadaran dari diri kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti kegiatan